Sahabat missioner yang dikasihi Tuhan, berjumpa lagi dengan kakak Eksa dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama kami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Pada hari ini, Senin, tanggal 16 bulan Februari tahun 2026, merupakan pekan biasa ke-6. Hari ini, sebelum kita mulai segala aktivitas kita, mari kita bersama-sama merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Markus bab 8 ayat 11 sampai dengan 13. Mari sebelum kita membaca, mendengar renungan firman Tuhan pada hari ini, kita menanya diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu untuk hari baru yang boleh kami peroleh dan nikmati saat ini. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang istirahat malam kami. Terima kasih juga untuk nafas kehidupan yang telah Tuhan berikan pada kami hari ini, sehingga pada hari ini kami dapat bangun dengan keadaan sehat dan tubuh yang baik, dan mempersiapkan segala diri kami untuk melaksanakan aktivitas hari ini. Ya Bapa, sekarang kami hendak duduk diam mendengar dan merasakan sabda-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam diri kami, agar setiap sabda yang kami dengar mampu kami laksanakan dalam tugas dan perusahaan kami sepanjang hari ini. Tambahkanlah iman kami percaya akan Dikau, agar dalam kehidupan ini kami tidak mudah terpengaruhi oleh hal-hal yang menjauhkan kami dari kasih-Mu. Ya Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, datanglah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus. Untuk mencobai Dia, mereka meminta daripadanya suatu tanda dari surga. Maka mengeluhlah Yesus dalam hati dan berkata, "Mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sungguh, kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberikan tanda." Lalu Yesus meninggalkan mereka. Ia naik ke perahu dan bertolak ke seberang. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Sahabat bisa dikasihi Tuhan, dalam Injil Markus bab 8 ayat 11 sampai dengan 13, orang-orang Farisi datang kepada Yesus dan meminta tanda dari surga untuk membuktikan kuasanya. Permintaan itu tampaknya rohani, tetapi sesungguhnya lahir dari hati yang keras dan tidak mau percaya. Lalu Yesus mengeluh dalam hati dan menolak memberikan tanda, lalu meninggalkan mereka. Sikap ini menunjukkan bahwa iman tidak lahir dari keajaiban yang memaksa orang percaya, melainkan dari keterbukaan hati untuk mengenali karya Allah yang sudah nyata dan ada di sekitar kita. Orang Farisi telah melihat mujizat dan mendengar pengajaran Yesus, namun mereka tetap menuntut bukti tambahan karena hati mereka tertutup oleh keraguan dan keinginan untuk menguji Allah. Seringkali kita pun bersikap seperti mereka. Kita ingin Tuhan menunjukkan tanda yang jelas sebelum mau percaya. Doa harus langsung dikabulkan, masalah harus segera selesai, atau jalan hidup harus dibuat mudah. Ketika harapan kita tidak terpenuhi, iman menjadi goyah. Maka dari itu, Injil mengajak kita menyadari bahwa Tuhan telah memberikan banyak tanda. Kehidupan yang kita miliki, orang-orang yang mengasihi kita, kesempatan yang untuk bertumbuh, serta kehadirannya dalam sabda dan sakramen. Masalahnya bukan pada kurangnya tanda, tapi pada kurangnya kepekaan hati kita untuk melihatnya. Sahabat misioner yang dikasihi Tuhan, Yesus meninggalkan orang-orang Farisi bukan karena ia tidak peduli, tetapi karena iman tidak dapat dipaksakan. Tuhan menghormati kebebasan manusia untuk percaya. Maka kita diajak untuk membuka hati, bukan menuntut bukti. Iman sejati tumbuh ketika kita belajar percaya bahwa di tengah ketidakpastian ada kasih Allah yang selalu membantu kita. Maka dari itu, hari ini kita diundang untuk bertanya pada diri kita masing-masing. Apakah aku menunggu tanda besar sebelum percaya? Ataukah aku sudah mampu melihat karya Tuhan dalam hal-hal sederhana? Semoga kita memiliki hati yang peka dan percaya, sehingga kita dapat mengenali kehadiran Allah yang setia menyertai hidup kita setiap harinya. Semoga kita senantiasa menghadirkan Allah dalam setiap langkah hidup kita, dengan segala keberadaan kita.
serta kita dapat memberikan kasih dan kebahagiaan kepada semua orang. Amin. Sahabat besar yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menutup segala pertemuan kita hari ini dengan bersama-sama berdoa dengan doa anak misioner Indonesia. Doa anak misioner Indonesia, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia dan menjadi juru selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak dan remaja misioner di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir dan terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian dan terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami ini dengan bantuan Roh Kudus-Mu menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun, berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun mereka. Amin. Sahabat misioner yang dikasihi Tuhan, sampai dulu di sini daripada pagi hari ini. Semoga kita mampu menjadi pelaku sabda Tuhan yang baik, dan semoga kita senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas untuk hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Do Re Mi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita.